有点东西，是个上好的伙伴。你是谁啊？一会儿撕烂你的嘴，一数就是3元灭掌。没事，别跟他耗了，放过捆绑起来，也不用杀了他吧。或者把他的修为废。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-618. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 617. Setelah Muyun berhasil mengalahkan Yin Hui, ia pun menyapa Kaisar 5 Elemen dan memberitahu keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak kristal ungu. Tapi di sisi lain terlihat kalau Suan Hanyan sangatlah kesal karena kristal ungu mereka telah dirampas. Tidak itu saja, yang membuatnya semakin kesal adalah setelah mengetahui kalau dalang utamanya adalah seorang gadis kecil dan anjing saja. Ia pun mengutus Suan Xin yang merupakan putrinya untuk memperbaiki masalah itu. Sementara itu, Muyun sendiri telah menyerap begitu banyak kristal ungu yang membuat kekuatannya mengalami kenaikan hingga mencapai ranah peri sejati tingkat 4. Namun masalah Muyun belumlah usai, karena bagaimanapun Kaisar Agung atau Kaisar 5 Elemen meminta bantuan kepadanya. Pasalnya dia meyakini kalau di dalam gua tersebut ada ayahnya. Karena itulah dia pun memohon kepadanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kaisar Agung memberitahu kalau formasi peri ini sudah coba dia hancurkan, tapi tidak ada yang berhasil. Berhubung Muyun adalah master formasi peri, Kaisar Agung pun meminta bantuan kepadanya karena ia ingin bertemu kembali dengan ayahnya, meskipun hanya sekali. Muyun akan membantunya. Selain itu ia juga memberikan beberapa pil tubuh peri 9 roh kepadanya. Melihat pil tubuh peri sebanyak itu tentu saja mengejutkan Kaisar Agung, karena dengan pil ini para murid sektenya pasti bisa menembus peri bumi. Belum berhenti, Muyun kembali memberikannya dalam jumlah yang banyak, karena dia takut kalau semua itu tidak akan cukup. Kaisar Agung sangatlah senang karena tanpa bantuan Muyun mungkin ia sudah kehabisan umur dan membeku di dunia bawah. Tidak ingin berlama-lama, Kaisar Agung akan membagikan semua itu kepada para muridnya. Sementara Husinger akan menemaninya. Muyun tahu kalau formasi ini dibangun oleh peri emas. Tapi sebelum itu sebuah serangan pun muncul, di mana ia telah melukai pipi imut dari Husinger. Serangan ini berasal dari Suan Xin. Ia memberikan pujian kepadanya karena berhasil menghindari pedang terbangnya. Karena lawannya adalah peri sejati tingkat 7, mungkin ini bukanlah pertarungan yang mudah. Sementara Husinger kesal kepadanya. Suan Xin tertarik kepada Muyun dan berencana untuk menjadikannya sebagai boneka hidup. Sementara untuk Husinger akan dia robek mulutnya. Mendengar perkataan itu membuat Husinger sadar kalau gadis ini berasal dari sekte petaka gaib. 有点东西，是个上好的伙伴。你是谁啊？一会儿撕烂你的嘴。 Suan Xin membenarkan hal itu dan dia sangatlah marah karena mereka berani merampas persembahan sekte petaka gaib. Suan Xin meminta mereka untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya karena dia tidak ingin pertarungan itu berakhir dengan cepat. Selain itu mereka harus selalu mengingat namanya karena kedepannya Muyun dan Husinger akan menjadi bawahannya. Sekte peri gaib adalah sekte yang paling sering menjadikan orang hidup sebagai boneka. Selain kejam, mereka ini sangatlah suka memperbudak orang. Muyun menenangkan Husinger karena baginya Suan Xin hanyalah musuh lemah. Mendengar hal itu hanya membuat Suan Xin tertawa. Ia sangatlah senang bisa bertemu dengan pria seberani Muyun. Selain itu dia hanyalah peri sejati tingkat 4, namun begitu berani menantang dirinya. Serangan langsung saja Muyun lakukan, di mana Suan Xin tidaklah takut.
Dan ternyata seram Muyun ditahan oleh seorang boneka hidup. Sun Xin tidak segan-segan meledakkan boneka itu, karena baginya seni sejati adalah ledakan. Tapi serangan itu belumlah bisa menghentikan Muyun. Ia pun memperlihatkan transformasi naga yang membuat Sun Xin semakin tertarik kepadanya. Serangan coba Sun Xin berikan kepada Muyun, tapi bonekanya sangatlah sulit untuk bisa menahan serangan itu. Tidak hanya itu saja, Muyun juga telah memberikan serangan lain yang mana ini langsung dia arahkan kepada Sun Xin. Sayang sekali karena dia itu lengah, Muyun pun berhasil menyerangnya dan membuat dia pun terluka. Sun Xin tidak menduga pria ini memiliki banyak teknik. Karena itulah dia akan menjadikan Husinger sebagai target berikutnya. Muyun tidaklah mampu menyelamatkannya tepat waktu. Sampai akhirnya sebuah kekuatan pun keluar dari darah Husinger. Hal itu seketika saja menahan pergerakan Sun Xin dan juga Husinger. Muyun tahu kalau formasi ini telah menyedot energi peri Sun Xin dan memberikannya kepada Husinger. Muyun tidaklah tahu bagaimana Husinger bisa mengaktifkan formasi itu. Sampai akhirnya ia pun terjatuh dan keluar dari formasi ini. Muyun pun menanyakan kondisinya, yang tentu saja Husinger sangatlah baik-baik saja. Bahkan dia itu telah menjadi peri manusia tingkat 9. Sementara Sun Xin yang masih terikat mengalami penurunan ranah, menjadi peri sejati tingkat 1. Husinger mencoba mengajaknya pergi, namun Muyun tidak akan pergi karena bagi Sekte Api Giok, Sun Xin merupakan bencana yang harus dimusnahkan. Bahkan tanpa mereka sadari, kekuatan Sun Xin teruslah menurun. Sementara Husinger telah mencapai peri bumi tingkat 6. Melihat kondisi Sun Xin yang semakin memburuk membuatnya Husinger sedih dan langsung saja memintanya untuk turun. Ia pun mencoba untuk menanyakan kondisinya, namun Sun Xin menjadi sangat kesal kepadanya. 没事啊，别跟他耗了，捆绑起来，也不用杀了他吧。或者把他的修为废除。 Sekarang mereka itu juga telah bisa memasuki formasi, di mana Husinger pun diberitahu kalau darahnya tidak hanya bisa membuka formasi ini saja, namun juga bisa mengendalikannya. Meskipun Muyun masihlah belum tahu alasannya, tapi sepertinya Husinger dan peri emaslah yang memasang formasi itu. Bahkan Husinger mulai berpikir kalau sepertinya ia merupakan reinkarnasi dari peri emas itu. Ia benar-benar sangatlah senang. Hanya saja di sini mereka pun melihat sosok yang cukup asing, di mana Husinger pun mengenalinya sebagai kakak Uxian Tian. 不错，虽然是我的血不但是五行天爷爷。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Muyun telah menangkap Susian dan juga melihat adanya boneka hidup. Selain itu terdapat prestasi kuno juga di sana. Ini berisikan cerita tentang ia yang telah naik ke surga di masa muda, tapi malah berakhir di sini. Ia telah mengungkap konspirasi mengejutkan bersama sahabatnya. Dengan keabadian emasnya, ia terkepung dari dominasi pedang utara. Semua itu ia lakukan demi menempuh jalan abadi Miao Miao. Tapi di saat Muyun tengah fokus membaca prestasi itu, terlihat kalau Sun Xin ini telah memiliki sebuah niatan tertentu kepadanya. 是火轨道飞升，游历至无金仙之境，道岂不快哉？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.